Sina. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 dan kami akan mengikuti perpustakaan nasional dan akan melihat perubahan sosial. Tunggu. Tapi sebelum itu, kalian mau lihat gak kita ke perpustakaan gimana? Jadi pertama, dari Bekasi, kita naik KRL dulu ke Jakarta. Nah, begitu udah sampai, kita naik Transjakarta yang letaknya deket banget dari stasiun. Terus, kita sampai deh ke depan perpusnas. Gimana? Gampang banget kan? Kalian tahu nggak sih, kalau baru pertama kali masuk ke perpusnas, kalian harus bikin kartu keanggotaan dulu loh. Pertama, kalian harus register dulu. Habis itu, kalian tunggu nomor antrian kalian dipanggil. Kalau udah dipanggil, kalian langsung foto, terus kartunya udah jadi deh. Oh iya, jangan lupa naruh tas di loker ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan aja yuk. Disimak ya. Perpustakaan adalah tempat mencari informasi, menyimpan dokumen penting, dan berperan dalam pendidikan, penelitian, dan hiburan. Selain buku, koleksi termasuk surat kabar, majalah, materi non-kertas, e-book, audiovisual, dan pertukaran bahan. Digitalisasi diperlukan untuk menjaga koleksi dan memastikan akses di masa depan. Generasi saat ini cenderung menyukai koleksi digital. Pengalih media di perpustakaan berperan dalam transformasi digital untuk menjaga informasi dalam koleksi naskah kuno dan menghindari kerusakan. Kebutuhan masyarakat terhadap informasi dari naskah kuno mendorong transformasi digital ini. Transformasi digital sangat penting untuk kemajuan perpustakaan. Ini melibatkan penerapan teknologi digital dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan transformasi digital, sistem dan koleksi perpustakaan dapat dilestarikan dan dijaga. Proses ini mengubah koleksi fisik menjadi bentuk digital, seperti buku, manuskrip, atau foto. Transformasi digital memainkan peran penting dalam memastikan akses dan keberlanjutan informasi di era digital ini. Ihsanuddin juga berpendapat ekosistem digital wajib dikembangkan di perpustakaan sekolah. Dan tak kalah penting, sarana dan prasarana juga harus menjadi perhatian. Di era artificial intelligence, hal yang paling esensial untuk dikembangkan di perpustakaan sekolah bukan lagi koleksinya, melainkan ekosistem digitalnya yang harus dibangun. Ruangan yang luas dan nyaman juga wajib diperjuangkan agar kelak perpustakaan mampu menjadi poros di sekolah, ungkapnya. Jadi sekarang aku sedang bersama. Sama saya Raka. Sama saya Arina. Nah, sekarang aku punya beberapa pertanyaan buat kakak-kakak sekalian. Yang pertama, kakak lebih suka buku digital atau buku fisik? Dan kelebihan dan kekurangannya menurut kakak apa aja? Saya lebih suka buku fisik karena kelebihannya yang pertama yaitu buku itu isinya tentang curahan dari penulis langsung tanpa ada referensi dari apapun, dari internet maupun referensi lainnya. Dan kekurangan buku fisik ini sebetulnya sedikit sih. Kekurangannya hanya sampulnya jadul atau isi bukunya belum mengikuti zaman sekarang dan mungkin isinya masih kaku. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, menurut kakak, apakah perpusnas sebagai perpustakaan telah sukses mengikuti perkembangan zaman yang lebih cenderung digital? Ya, tentu saja, karena perpustakaan nasional sudah mengikuti perkembangan zaman karena sudah ada seperti TV digital dan perlengkapan yang modern. Sekarang pertanyaan yang ketiga, menurut kakak, apa perubahan yang bisa dilakukan perpusnas agar menjadi lebih relevan lagi di masa sekarang? Untuk menurut saya, perubahan yang bisa dilakukan oleh pihak perpusnas sendiri yang akan menjadi menambahkan untuk ini menjadi relevan, tentunya perpusnas bisa menambahkan
fitur-fitur yang menarik seperti mungkin alat digital atau fitur-fitur yang bisa digunakan di zaman sekarang itu ditambahkan ke gedung ini karena bisa menarik minat pengunjung-pengunjung seperti pelajar, mahasiswa hingga kerja kantor. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Halo, di sini aku lagi sama kakak siapa? Rizka. Hariska, aku mau nanya beberapa pertanyaan. Nomor 1, kakak lebih suka buku digital apa buku fisik? Dan kelebihan kekurangannya menurut kakak tuh apa sih? Mungkin untuk saat ini lebih suka buku digital karena lebih mudah diakses dan bisa diakses di mana aja. Jadi nggak harus ke perpustakaannya langsung gitu ya? Iya, jadinya bisa dari rumah atau misalkan ada lagi free, misalkan lagi di luar terus gabut, jadi bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Nomor 2, menurut kakak apakah Perpusnas itu udah sukses ngikutin perkembangan zaman atau belum? Kalau mengenai dari aplikasinya kan ada ya, aplikasi digitalnya untuk Perpusnas. Kalau menurut saya agak ada kekurangannya, terutama di masalah antrian kayaknya. Soalnya saya sering kayak mau baca buku misalkan dari pengarang yang terkenal, terus bukunya itu banyak peminatnya, rata-rata itu antrinya sampai 3.000-an, 4.000-an, terus itu tapi udah ditunggu berminggu-minggu, antrian itu nggak berkurang-kurang. Mungkin nanti bisa itunya yang diperbaiki masalah antriannya. Oke, selanjutnya menurut kakak perubahan yang bisa dilakukan Perpusnas biar menjadi lebih relevan di masa sekarang tuh apa? Mungkin itu sih aplikasinya dibenahi lagi. Terus seperti yang saya bilang tadi, yang dari jawaban yang kedua mungkin masalah antriannya. Oke, makasih banyak Kak. Oh, ternyata gitu pendapat orang-orang tentang perkembangan zaman di Perpusnas. Menarik juga ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.